Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan ini adalah part 2 atau bagian 2 dari simulasi TKD CPNS. Untuk kalian yang belum lihat video part 1-nya, kalian bisa lihat dulu video part 1-nya di description box di bawah ya. Sama seperti part 1, kalian akan mengerjakan soal dalam waktu 60 detik dan akan aku bahas setelah waktu selesai. Kalian juga bisa koreksi jawaban kalian. Kalau benar, kalian bisa dapat poin 5. Kalau salah atau tidak menjawab, kalian dapat poin 0. Oke, kita mulai lanjut ke soal selanjutnya. 60 detik dimulai dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawaban soal nomor 13. Tulis X di sini 1/43 dikurangi 1/45. Y-nya 1/41 dikurangi 1/47. Angka yang lebih besar itu adalah yang bagian depannya lebih besar, tapi bagian belakangnya lebih kecil. Kita lihat di sini, yang bagian depan. Yang lebih besar yang mana? Y-nya lebih besar. Untuk bagian belakang, kita carinya yang lebih kecil. Yang lebih kecil yang mana? Antara 1/45 dan 1/47. Lebih kecil yang 1/47. Yang ini ya. Kenapa? Karena angkanya di sini lebih besar. Semakin besar angka yang di bawah, semakin kecil hasilnya. Nah, berarti ini yang di depannya dia lebih besar, di belakangnya dia pasti lebih kecil. Berarti jawabannya adalah X kurang dari Y. Atau Y lebih besar daripada X. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawaban soal nomor 14. Suatu drum berbentuk tabung memiliki diameter 70 dan tinggi 1 meter. Drum tersebut berisi minyak dan akan dituang ke dalam kaleng kecil berbentuk tabung juga dengan jari-jari 14 dan tinggi 25. Banyak kaleng kecil yang dibutuhkan adalah, berarti banyaknya kaleng kecil itu adalah volume drum dibagi volume kaleng. Rumusnya pi r kuadrat T untuk drum dan pi r kuadrat T untuk kaleng. Pi-nya udah pasti sama. Kita lihat R-nya. R tabung 70. Di sini diameternya 70 cm, berarti R-nya adalah 35 cm. 35 kali 35 kali tingginya 1 meter. 1 meter berapa senti? 100 cm. Dibagi, jari-jarinya adalah 14 kuadrat kali tingginya 25 cm. Bisa coret di sini 4. Kita coret ininya juga. Di sini 5, di sini 2. Di sini 5, di sini 2. 2 dan 2 bisa dicoret sama 4.
Jadi hasilnya 5 kali 5, 25. Berarti banyaknya kaleng adalah 25. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawaban soal nomor 15. Sebuah persegi panjang memiliki luas 150 cm dengan panjang banding lebar 3 banding 2. Panjang per lebar sama dengan 3 per 2. Berarti panjangnya sama dengan 3 lebar dibagi 2. Luas itu adalah panjang kali lebar. Luasnya 150, panjangnya 3L per 2, lebarnya tetap L. 150 sama dengan 3L kuadrat per 2. 2-nya kali ke sini, berarti 300 sama dengan 3L per 2. L kuadrat sama dengan 100. Berarti L-nya sama dengan 10. Dapat lebarnya 10, berarti kita bisa masukin di sini panjangnya sama dengan 3 kali 10 per 2. Hasilnya adalah 15. Panjangnya 15, lebarnya adalah 10. Keliling persegi panjang tersebut adalah keliling sama dengan 2 kali P tambah L. 2 kali panjangnya 15 tambah lebarnya 10. Berarti 2 kali 25. Hasilnya 50 cm. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawaban soal nomor 16. Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam waktu 6 hari. 1.500 dalam waktu 6 hari. Jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari adalah 15 hari. Berapa jumlahnya? Berarti ini adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, yang ini per ini, 1.500 per X sama dengan yang ini per ini, 6 per 15. Jadi nggak perlu ditukar. Kita kali silang, 15 kali 1.500 adalah 225, nolnya 2, sama dengan 6X. Berarti X sama dengan 225 dibagi 6. X sama dengan 3750. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, dimulai dari sekarang.
Udah ketemu ya jawaban soal nomor 17. Nah, di sini, dengan mengendarai sepeda motor, Aji berangkat dari kota A ke kota B pukul 7.30. Di sini kota A, di sini kota B. Di sini Aji berangkat dari kota A ke kota B. Pada waktu yang sama, Hendy juga berangkat dari kota B ke kota A. Hendy berangkat dari kota B ke kota A. Misal mereka akan bertemu di sini. Berarti yang sama apa? Waktunya. Kenapa? Karena mereka perginya bareng-bareng. Berarti mereka akan berpapasan juga bareng-bareng. Berarti waktu A akan sama dengan waktu Hendy. Waktu Aji akan sama dengan waktu Hendy. Rumusnya gimana? Pakai rumus Jokowi. Di sini ada J, di sini ada K, di sini ada W. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi rumusnya adalah Jokowi. Sekarang kita ubah waktunya. Waktunya menjadi jarak A dibagi kecepatan A sama dengan jarak H dibagi kecepatan H. Kita bisa ubah salah satu jaraknya, jarak A. Aji pergi dari sini sampai ke sini, jaraknya 450. Tapi titik berpapasannya itu adalah jarak keseluruhan total jaraknya dikurangi jarak yang telah ditempuh Hendy. Berarti bisa kita tulis 450 dikurangi jarak Hendy. Dibagi kecepatan Aji berapa? 60 km per jam. Jarak H tetap ditulis jarak H. Kecepatan H-nya 75 km per jam. Tinggal kita kali silang. 60 JH sama dengan 33750 dikurangi 75 JH. 60 JH ditambah 75 JH sama dengan 33750. 135 JH sama dengan 33750. Berarti jarak H sama dengan 33750 dibagi 135. Berarti JH adalah 250. Jarak H-nya udah ketemu. Nah, berarti kita bisa ketemu nih waktu H-nya. Waktu H sama dengan, ingat rumusnya waktu. Berarti jarak dibagi kecepatan. Jarak H dibagi kecepatan H. Waktu H sama dengan jarak H-nya 250. 250 dibagi kecepatan H-nya 75. Berarti waktu H adalah 10/3 ya. 10/3 jam. Jadi waktu H-nya adalah 1/3 jam. Kita ubah lagi berarti di sini 3 jam. 1/3 jam itu berarti 20 menit ya. 3 jam 20 menit setelah mereka berangkat. Berarti kalau berangkatnya pukul 7.30, 3 jam kemudian adalah 10.30. Ditambah 20 menit, 10.50. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dimulai dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawaban soal 18. Semua sepeda memiliki lampu, sebagian lampu berwarna merah. Semua, sebagian. Berarti kesimpulannya adalah sebagian. Yang sebagian cuman yang D. Kita cek dulu yang D, benar atau tidak. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah. Benar ya? Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 19, dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawaban nomor 19. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Semua mahasiswa yang lulus ujian pasti membaca buku. Andi tidak lulus ujian. Jadi kesimpulannya adalah Andi
tidak membaca buku, dan tidak belajar. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 20. Dimulai dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawaban soal nomor 20. Inverse dari pernyataan, jika harga minyak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Inverse adalah kebalikan. Berarti kebalikannya adalah jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi Padang tidak naik. Jawabannya yang C. Itu tadi soal-soal pada video untuk simulasi 1 kali ini. Pastikan kalian kerjakan 110 soal pada video lainnya. Video atau part lainnya dapat kalian lihat pada playlist simulasi 1 TKD CPNS 2023. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa!